Perkenalkan, nama saya Joshua Dylan Stompul. Saya berasal dari Fakultas Vokasi, Prodi D4 Perbankan. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan internal dan eksternal growth dari sebuah perusahaan. Sekiranya pendengar dapat menyimak dan memahami. Ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu pertama adalah pengertian, tentu yang sudah saya katakan di awal tadi. Yang kedua adalah perbedaan dari internal growth dan external growth. Yang ketiga adalah jenis-jenis dan contoh dari internal growth. Pengertian dari internal growth adalah proses peningkatan ukuran, kapasitas, dan efisiensi perusahaan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Pertumbuhan itu biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan meningkatkan kinerja operasional tanpa melibatkan perusahaan lain. Jadi tentu internal, ya pasti kalau kita mendengar dari kata internal, yang pasti sudah menjadi aspek yang sudah ada dimiliki oleh perusahaan itu. Sedangkan external growth, apa itu? External growth adalah proses di mana perusahaan memperluas kapasitas dan pangsa pasarnya melalui interaksi dengan entitas luar. Pertumbuhan eksternal seringkali dilakukan untuk cepat memasuki pasar baru, mengakses teknologi yang lebih canggih, atau memperluas lini produk dan layanan. Ya, tentu ini adalah kebalikan dari internal, di mana eksternal adalah aspek di luar dari sebuah perusahaan, bisa dari teknologi baru dan sebagainya. Nah, sekarang kalau tadi saya sudah menjelaskan pengertian, saya akan menjelaskan contohnya ya. Jadi contoh dari internal growth adalah pengembangan produk. Apa itu pengembangan produk? Menciptakan atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, jadi produk yang sudah mereka miliki itu dikembangin lagi agar tentu perkembangan perusahaan ini terjadi. Mungkin kalau produknya bagus, maka pembeli akan bertambah. Nah, contoh yang kedua adalah peningkatan kapasitas produk. Menginvestasikan dalam mesin baru atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, tentu kalau produknya udah bagus, ya pasti banyak pesan. Nah, tentu mereka akan produksi lebih banyak ya, biar mencapai keuntungan setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah ekspansi pasar, memperluas jangkauan pemasaran ke wilayah baru atau segmen pasar yang belum dijangkau. Nah, sekarang kalau tadi saya sudah menjelaskan pengertian, saya akan menjelaskan contohnya ya. Jadi contoh dari internal growth adalah pengembangan produk. Apa itu pengembangan produk? Menciptakan atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, jadi produk yang sudah mereka miliki itu dikembangin lagi agar tentu perkembangan perusahaan ini terjadi. Mungkin kalau produknya bagus, maka pembeli akan bertambah. Nah, contoh yang kedua adalah peningkatan kapasitas produk. Menginvestasikan dalam mesin baru atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, tentu kalau produknya udah bagus, ya pasti banyak pesan. Nah, tentu mereka akan produksi lebih banyak ya, biar mencapai keuntungan setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah ekspansi pasar, memperluas jangkauan pemasaran ke wilayah baru atau segmen pasar yang belum dijangkau. Nah, kalau tadi contoh dari internal growth, sekarang saya akan menjelaskan contoh dari external growth. Yang pertama adalah akuisisi produk. Apa itu? Mengambil alih perusahaan lain untuk memperluas pangsa atau diversifikasi produk. Nah, mungkin mereka akan menguasai perusahaan lain, misalnya dengan membelinya atau sebagainya, untuk memperluas pangsa atau diversifikasi produk. Contoh yang kedua adalah aliansi strategis. Menjalin kemitraan dengan perusahaan lain agar saling menguntungkan seperti joint venture. Yang ketiga adalah franchising, memperluas bisnis dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek dan model bisnis. Nah, yang ketiga ini sering kita dengar ya, franchising. Biasanya ini sangat mudah karena modal tidak dari perusahaan, melainkan dari pihak yang mau menjadi franchise dari perusahaan kita. Sekarang saya akan masuk ke perbedaan dari internal dan external growth. Perbedaan yang paling nampak adalah pertama, internal growth, pertumbuhan yang diperoleh dari upaya perusahaan sendiri melalui pengembangan sumber daya dan kapasitas internal. Yang kedua, lebih terkontrol dan sesuai visi perusahaan. Dan terakhir adalah memerlukan waktu lebih lama untuk melihat hasil. Sedangkan external growth, pertumbuhan yang dicapai melalui interaksi dengan perusahaan lain, mengurangi persaingan dan mengambil alih kompetitor. Dan yang terakhir adalah hasil dapat terlihat lebih cepat namun dengan resiko integritas yang tinggi. Ya, sederhananya internal dan eksternal bisa dibedakan dari katanya.
internal dari dalam dan eksternal dari luar. Baik, saya akan masuk ke hal terakhir yang saya ingin bahas adalah jenis-jenis dan contoh internal growth. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas. Sebuah pabrik memutuskan untuk menambah mesin baru untuk meningkatkan volume produksi. Nah, ini adalah jenis dari internal growth. Yang pertama, peningkatan kapasitas. Yang kedua adalah pengembangan produk baru. Perusahaan teknologi meluncurkan versi baru dari produk yang ada seperti smartphone dengan fitur yang ditingkatkan. Jadi, kalau tadi mereka meningkatkan volume produksi, yang kedua ini mereka menambah fitur atau bisa dikatakan mereka mengimprove dari produknya. Yang ketiga adalah ekspansi pasar. Nah, ini sebenarnya sama dengan contoh-contoh dari internal growth tadi. Jadi kalau produknya udah diperbanyak, produknya semakin baik, yang terakhir maka mereka akan melakukan ekspansi pasar agar mereka mencapai konsumen-konsumen yang mungkin selama ini tidak pernah mendapatkan produk mereka, dan sehingga konsumen itu dapat membelinya dengan mudah ya. Otomatis perusahaan mendapatkan perkembangan dana, perkembangan pasar yang lebih baik. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai internal growth dan external growth. Sekian, terima kasih.